Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. An Sahlin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-royanu yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Alhamdulillah, dengan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicurahkan kepada kita dalam kondisi situasi yang sekarang beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini, maka pada tahun ini ada suatu hal yang perlu kita tafakuri, tadaburi, dan mungkin untuk menjadikan ini suatu pelajaran, peringatan kepada kita, khususnya kaum muslimin, dan juga kepada orang-orang yang non-muslim atau orang-orang kafir. Itu suatu hal yang perlu mereka memperhatikan kondisi dan situasi semacam ini. Kenapa? Karena dalam situasi wabah COVID-19, yaitu virus corona ini, di mana manusia yang ada di dunia ini akhirnya tidak bisa apa-apa. Itu menunjukkan di mana kekuasaan Allah itu sangat luar biasa. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, bahwa dengan terjadinya musibah ini, satu musibah ini, maka beliau menyatakan yang dalam hadis disebut ta'un itu adalah azaban, yaitu suatu siksaan. Ba'asallahu may yasha, yang Allah kirimkan kepada siapa yang Ia kehendaki. Waja'alahullahu rahmatan lil mu'minin. Tetapi Allah menjadikan wabah ini suatu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini untuk mengetahui rahmat dari bara bencana ini atau musibah ini, maka jelas yang harus kita tanamkan bisa kita cari, yaitu dari masalah iman itu sendiri. Baru akan terasa rahmat kalau didasari atau dilihat dari segi iman itu. Nah, untuk kita pada bulan Ramadan ini suatu kesempatan yang sangat besar sekali, di mana dalam bulan Ramadan ini, di mana terjadi wabah ini sekarang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan datangnya bulan Ramadan, maka beliau memberitahukan suatu kabar gembira. Jadi Rasulullah SAW memberikan suatu kabar gembira kepada para sahabatnya. Yubshiru ashabahu qad ja'akum syahru ramadana syahrun mubarakun iktaradallahu alaikum siyamahu yubtahu fihi
yufawul fihi abwabul jannah. Nah ini di sini. Dalam hadis Rasulullah SAW ini menyatakan ketika datangnya Ramadan, maka itu menyatakan suatu kabar gembira. Jadi datangnya Ramadan itu gembira. Nah sering Ustaz bertanya kepada ahli pengawasan, ibu-ibu terutama, ketika datang Ramadan itu Ustaz tanya, bila datang bulan Ramadan, apakah gembira atau bingung? Nah, pertama ibu-ibu itu ya gembira, ya bingung. Nah, jadi permasalahan gembira bingung itu apa? Sedangkan Rasul sendiri menyatakan tadi, yubshiru ashabahu. Datangnya bulan Ramadan ini adalah suatu kabar gembira kepada para sahabatnya. Nah, sekarang bila kita berkata bingung mungkin karena, nah ini yang tadi disebutkan sebagai pokok. Di mana kita melaksanakan Ramadan ini, saum ini harus dasarnya iman, wahtisaban. Nah, itu dasarnya. Nah, mungkin kita ini, nah inilah yang harus kita introspeksi diri. Malahan Ustadz membaca dalam suatu makalah dengan judul, dalam satu majalah, dia itu judulnya gini, setelah selesai Ramadan, maka ada judul, ada apa dengan umat Islam? Itu tidak begitu perhatian asalnya, tetapi penasaran juga dari judul itu, ada apa dengan umat Islam? Ternyata ketika dibaca, terus dibaca, itu tidak sampai satu lembar lah itu membahasnya, maka dapat dipahami. Ramadan itu menghasilkan manusia yang bertakwa, yang berkualitas. Coba kita sudah berapa kali untuk melaksanakan bulan Ramadan ini. Apakah tujuan dari Ramadan itu sudah kita capai? Yaitu la'alakum tattaqun. Seharusnya selesai bulan Ramadan, maka harus menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Nah, kelihat judul yang tadi, ternyata selesai Ramadan tidak ada perubahan. Jadi tidak ada perubahan dari sikap umat Islam khususnya. Kenapa? Karena kita bisa melihat, seharusnya negara kita ini, negara Indonesia ini adalah negara yang harus subur, makmur itu betul-betul. Kenapa? Karena ada di suatu daerah yang memang subur dengan penduduk mayoritas kaum muslimin. Nah, di mana Allah menjanjikan bagi orang yang beriman dan bertakwa itu barokah, maupun dari langit ataupun dari bumi. Nah, ini kesempatan pada bulan Ramadan ini. Nah, mudah-mudahan bulan Ramadan ini tidak seperti tahun-tahun yang sudah lalu, di mana selesai Ramadan sepertinya kita tidak ada bekasnya lah. Jadi selesai Ramadan itu tidak ada bekasnya. Padahal kalau kita telusuri, kalau kita cermati hidup di dunia ini, manusia hidup di dunia ini adalah bukan kehendak kita sendiri, tapi sengaja oleh Allah kita dilahirkan ke dunia ini dengan mempunyai tugas dari Allah, yaitu ibadah. Ibadah hanya kepada Allah saja. Nah, salah satu diantaranya untuk melaksanakan ibadah itu, maka Allah menurunkan aturan, yaitu undang-undang yang ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran ini harus disampaikan kepada manusia dan jin. Nah, sudah kita manusia. Maka Al-Quran ini harus disampaikan kepada manusia. Oleh karena itu, maka Allah mengangkat salah seorang manusia untuk menyampaikan, menjelaskan isi Al-Quran. Yaitu untuk menerangkan kewajiban hidup di dunia ini. Yaitu disebut ibadah. Nah, kemudian dalam Al-Quran semuanya jelas, semuanya ada. Segala macam pun ada dalam Quran. Nah, salah satu di antara cara ibadah yang ada dalam Quran ini adalah Ramadan, yaitu saum.
Nah ini saum. Nah siapa yang bisa melaksanakan dari Al-Quran ini betul-betul dengan imanan wati saban ini, maka Allah sudah menyediakan apa? Al-Jannah, yaitu surga. Dimana kita pun sudah meyakini bahwa selesai hidup ini pasti kita akan masuk pada suatu alam, di mana alam ini, alam akhirat itu, di sana hanya ada dua tempat, yaitu An-Nar dan Al-Jannah, surga dan neraka. Kalau kita tanya siapapun dan orang bagaimanapun tidak akan mau kalau dikatakan dia itu masuk neraka. Pasti kalau ditanya ingin kemana, pasti ingin ke surga. Karena memang Allah menciptakan manusia itu selalu ingin yang indah-indah. Nah, salah satu diantaranya untuk bulan Ramadan ini, untuk yang saum ini, Allah sudah menyiapkan suatu pintu khusus, di mana di dalam hadis Bukhari Muslim yang tadi dikatakan, Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-royanu yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhulu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Kata Rasulullah SAW bahwa di surga itu punya pintu, dan memang punya pintu. Nah, pintunya itu dalam surat tadi disebutkan ada 8 pintu. Tetapi dalam keterangan lain sampai dari satu pintu banyak pintu. Nah, di dalam hadis ini katakan, di surga itu inna fil jannati baban, ada pintu yang diberi nama, yang disebut pintu itu ar-royanu. Nah, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat masuk ke dalam pintu royan itu orang-orang yang saum. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam pintu aroyan itu kecuali orang yang saum. Yuqalu, sampai dikatakan, aina shaimun fayakumuna, kemudian mereka berdiri dan masuk. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, selain mereka tidak diperkenankan masuk ke dalam pintu aroyan itu. Sampai di sini disebutkan fa idza dakhalu ughliqa, ketika sudah masuk maka kemudian ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada seorang pun yang masuk kecuali yang saum. Ini dalam satu hadis. Hadis di bawah hadis itu Imam Bukhari menyebutkan lagi, ternyata bukan hanya dari saum saja pintu-pintu surga itu. Di mana dalam hadis selanjutnya dari Abu Hurairah, kalau tadi dari Sahal, ini dari Abu Hurairah, maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan, nudia min abwabil jannati. Jadi pertama, man anfaqo zaujaini fi sabilillah nudia min abwabil jannati. Siapa yang berinfak zaujain, yang berpasangan, fi sabilillah, di jalan Allah, nudia min abwabil jannati, maka dia nanti akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya ibadallahi hadza khair. Kemudian disebutkan, wahai hamba Allah, ini baik. Faman kana min ahli sholati du'iya min babis sholati. Maka siapa keadaannya ahli sholat, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Kalau tadi disebut pintu rayyan. Nah di sini disebutkan ada pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu saum, di sini sebut ar-rayyan, ada pintu sodakoh,
dan banyak-banyak lagi pintu. Ada pintu rahmat, ada pintu taubat, dan sebagainya. Nah, tetapi kalau kita lihat, Rasulullah SAW memberikan nama pintu untuk saum ini beda. Kalau dari jihad, pintunya jihad. Dari sholat, pintunya sholat. Dari sodakoh, pintunya sodakoh. Tapi siam bukan dari pintu saum, tapi pintu ar-royan. Nah, ini suatu keistimewaan. Bahkan sampai pada suatu hadis katakan seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, beritahukanlah pada kami suatu amal yang bisa menyelamatkan kami dari api neraka dan memasukkan dalam surga." Maka Rasul menyuruh saum. Kemudian ditanya, kenapa harus saum? Karena saum itu tidak ada tandingannya. Dan dalam hadisnya pun dikatakan, kita sudah tahu bahwa sholat itu secara khusus, saum itu secara khusus oleh Allah. Sholat, tetapi saum kami langsung. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan saum tidak kelihatan. Nah, inilah. Oleh karena itu, maka perlu di sini suatu hal kesabaran yang luar biasa. Selanjutnya di dalam hadis yang kedua tadi, nah, Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, sudah maklum mereka dipanggil dari pintu-pintu itu. Ahli sholat, pintu dari ahli sholat. Ahli zakat, pintunya dari zakat, dan sebagainya. Adakah orang yang dipanggil dari seluruh pintu?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Naam, ada, wa arju antakuna minhum." Ada orang yang dipanggil, yang diseru dari seluruh pintu-pintu surga itu. Bukan hanya aryan saja, bukan hanya sholat saja, tapi semuanya. Mudah-mudahan atau aku mengharapkan kamu itu adalah salah satu di antaranya. Nah, kalau kita lihat, ini saum yang mana yang masuk pada pintu royan itu? Apakah hanya cukup bulan Ramadan? Bukan. Di dalam hadis ini disebutkan, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, itu hanya khusus bagi as-shaimuna. Di dalam hadis ini tidak disebutkan shaimu fir Ramadan, tetapi di sini secara umum. Oleh karena itu, maka yang dimaksud dengan as-shaimuna di sini adalah orang yang hidupnya dia melaksanakan selain Ramadan juga saum-saum sunatnya. Senin Kamisnya, 3 harinya tiap tengah bulan, saum Daudnya, maka dia rajin. Nah, orang inilah yang akan nanti masuk pada ar-royan. Tapi kalau hanya bulan Ramadan saja, nah ini tidak akan bisa masuk. Nah, ini yang selanjutnya, kalau kita perhatikan daripada hadis ini, nah kemudian kita perhatikan pada ayat saum, di akhirnya itu, ayat pertama itu, la'allakum tattaqun, supaya manusia atau kita atau kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini yang jadi catatan. Kemudian dari hadis yang tadi, ada pintu yang masuk ke surga itu yang namanya royan. Yang menjadi pokok masalahan bukan pintunya, tapi al-jannahnya itu. Jadi al-jannahnya itu, dan juga diberikan motivasi oleh Allah dan Rasulnya tentang khususnya pintu ar-royan ini, diberi nama ar-royan. Ar-royan itu artinya adalah senang, gembira, nikmat, kebalikan dari haus, segar. Nah, itu artinya. Nah, jadi yang jadi pokok adalah al-jannah itu. Jadi kalau kita saum dengan benar betul, maka jaminannya surga. Apa? Karena la'allakum tattaqun. Karena akhir ayatnya itu tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Sedangkan Allah menyatakan bahwa al-jannah itu dikhususkan
uiddat lil muttaqin. Disiapkan, disediakan bagi orang yang bertakwa. Berarti orang yang melaksanakan betul-betul saumnya itu, yang melahirkan menjadi orang yang bertakwa, maka sesuai dengan hadis yang lain, selesai Ramadan, maka keluar dari Ramadan seperti manusia yang baru lahir, bersih. Oleh karena itu wajar bila disebut dia itu menjadi orang yang bertakwa dan menjadi ahli surga. Digambarkan di dalam ayat surat Muhammad, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul jannati allati wu'idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa walahum fiha min kulli samarati wa magfiratum mir rabbihim. Dan ini adalah suatu kenikmatan dari Allah, perumpamaan surga yang disiapkan untuk orang yang bertakwa itu. Di mana kita melaksanakan saum berarti selesai saum kita menjadi ahli surga. Di mana di dalamnya adalah penuh dengan segala kenikmatan. Bahkan kalau kita menggambarkan surga dan neraka, kenikmatan-kenikmatan surga yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, termasuk di dalamnya maupun hadis-hadis yang dhaif, begitu juga menerangkan tentang masalah beratnya, hebatnya neraka yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, juga hadis-hadis dhaif, sebetulnya itu masih jauh. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan masalah surga neraka itu mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi hakikatnya yang disebut surga, kenikmatan, neraka adalah siksaan yang kalau kita menggambarkan apa yang ada dalam Al-Quran merasa takut bila membaca masalah-masalah neraka, itu hakikatnya itu lebih daripada itu. Kenikmatan di surga yang hebat dalam Quran dan hadis hakikatnya lebih daripada itu, karena tidak akan bisa tergambarkan masalah surga dan neraka itu. Ikhwatu iman rahimakumullah, setelah kita perhatikan apa yang ada pada bulan Ramadan, amalnya, pahalanya ditikal-lipatkan, penuh dengan bulan barokah, penuh dengan bulan segala macam kebaikan, juga pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, semua kenikmatan sudah disiapkan oleh Allah, segala sesuatu pahalanya oleh Allah begitu banyak. Tapi hakikatnya kita bisa selamat dari api neraka dan juga bisa masuk ke dalam surga itu karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah. Oleh karena itu perlu kita telaahi atau kita perhatikan hadis di mana Rasulullah SAW menyampaikan, syaddidu wa qaribu wa ubsiru fa innahu la yadkhulu ahadal jannata amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa intaghamadani Allahu bimagfiratin wa rahmatin. Dalam ayat ini jelas Rasulullah menyampaikan syaddidu, sesuaikanlah, wa qaribu, dekatkanlah, wa ubshiru, dan bergembiralah. Semuanya itu khusus dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada satu amal pun la yadhulu ahadal jannata amalhu. Tidak ada satu amal solih pun yang bisa memasukkan diri manusia ke dalam surga.
Dalam hadis lain disebutkan tidak ada suatu amal pun yang bisa menyelamatkan dari neraka. Ketika Rasul menyampaikan demikian, para sahabat kaget. Maka dia bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, apakah amal engkau juga wahai Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, "Wala ana." Dan juga amalku tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Tetapi di dalam hadis itu dikatakan illa intaghamadaniallahu bimagfiratin wa rahmatin, kecuali Allah melimpahkan magfirahnya dan rahmatnya baru bisa masuk surga. Oleh karena itu maka kita sebetulnya dengan hadis ini bukan untuk takut untuk tidak melaksanakan atau tidak mau beramal. Justru ini motivasi bagi kita. Kenapa? Karena rahmat itu adanya pada kebaikan. Inna rahmata qoribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat pada orang yang berbuat baik. Oleh karena itu, apalagi pada bulan Ramadan ini, maka jadikanlah bulan Ramadan ini adalah untuk menyiapkan bekal banyak sebanyak-banyaknya untuk rahmat ini. Apalagi nilai pahalanya ditikal lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam kebaikan yang sunat jadi wajib, yang satu minimal 10 kali lipat, bahkan tidak terukur. Sekali lagi, yang menjadi pokok pembahasan memang dalam masalah pintu royan yang tadi, yaitu adalah masalah al-jannah. Jadi seluruh pekerjaan, seluruh hidup kita, maka tujukanlah. Kita harus punya cita-cita tujuan, yaitu apa? Al-jannah, yaitu surga. Kesempatan pada bulan ini, apalagi pada bulan Ramadan sekarang ini, di mana banyak yang biasa kita lakukan tidak bisa kita lakukan, seperti Jumatan, berjamaah di masjid, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Tetapi Allah itu maha rahmah. Kenapa? Kalau yang sudah biasa, contohnya begini, kita sudah biasa malam itu tahajud, suatu saat kita sakit sampai 1 bulan penuh tidak bisa tahajud, pahala tahajudnya tidak dibuang oleh Allah. Walaupun kita tidak sholat tahajud, tetap saja diberikan. Kalau kita sudah biasa, orang yang sudah biasa sholat berjamaah, karena sekarang ada udzur, maka tidak bisa melaksanakan, maka sholatnya tetap, pahala berjamaahnya ada. Segala macam yang sudah biasa, maka kita tidak kehilangan sedikit pun. Mudah-mudahan hal inilah yang menjadikan rahmat dari situasi dan kondisi sekarang ini. Itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan jadi bahan tafakuran bagi kita semua, dan juga sangat bermanfaat bagi kita, khususnya bagi saya sendiri. Sekian dari Ustadz, mudah-mudahan sekali lagi banyak manfaatnya, dan akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.